Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian yang masih setia di channel ini? Sekarang kita sudah masuk di tryout yang kedua ya. Kalau kemarin sudah tryout part 1, silakan teman-teman lihat di playlist saya atau di video-video saya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman yang lain biar lebih manfaat ya. Tonton juga video-video soal IPS terpadu lainnya. Ada yang sudah saya buat sebelumnya, sebelum ujian, itu juga sangat bagus ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pada masa penjajahan bangsa Eropa, terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristiknya, perbedaan perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Maluku adalah: A. Prinsip perlawanan jihad pada masyarakat Maluku lebih kuat dibandingkan Aceh. B. Perlawanan Aceh dipimpin oleh kesultanan, sementara perlawanan rakyat Maluku dalam bentuk suku-suku yang terorganisir. C. Perlawanan rakyat Aceh lebih terorganisir, sementara perlawanan rakyat Maluku tergantung pada tokoh tertentu. D. Semangat mental perlawanan rakyat Aceh yang sangat mudah dikalahkan, sementara rakyat Maluku menyorakan sampai titik darah penghabisan. E. Aceh tidak mudah ditaklukkan dengan politik divide et impera, sementara rakyat Maluku mengeluarkan taktik perang gerilya. Saya kasih waktu 5 detik ya. Seperti part 1. Jadi jawabannya adalah option C. Perlawanan rakyat Aceh lebih terorganisir, sementara perlawanan rakyat Maluku tergantung pada tokoh tertentu. Kita lihat pembahasannya. Perang Saparua di Ambon, kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda 1811 sampai 1816. Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan dipimpin Thomas Matulesi atau biasa lebih dikenal Pattimura. Pattimura memimpin pemberontakan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Pemberontakan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Kemudian Perang Aceh 1873 sampai 1904. Pada tahun 1871 diadakan Traktat London, di mana Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak di Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh tahun 1873. Saat itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahim sebagai benteng pertahanan Aceh pada 14 April 1873. Dengan semangat jihad atau perang pembela agama Islam, rakyat Aceh mengadakan perlawanan. Jenderal Kohler terbunuh. Siasat konsentrasi sel-sel dengan sistem bertahan dan benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras. Ya, saya baca semuanya. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, akhirnya Belanda mengutus Dr. Snoek Hoorgroot yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar, seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam untuk mencari kelemahan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snoek Hoorgroot memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hoorgroot, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ele balang atau bangsawan dengan ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada ule balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil, di mana banyak ule balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ule balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan.
Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Para tokohnya banyak yang gugur. Teuku Umar gugur di pertempuran Meulaboh 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah dapat ditawan tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah tahun 1903. Cut Nyak Dien, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1905 kemudian diasingkan di Sumedang. Gugurnya pahlawan perempuan Cut Metia tahun 1910, perlawanan Aceh terus menyusut hingga tahun 1917 Belanda masih melakukan pengejaran sebagai tanda bahwa perlawanan Aceh tidak pernah padam. Belanda sendiri mengumumkan perang Aceh selesai tahun 1904. Jadi kalau dilihat dari kisah peperangan ini, perlawanan rakyat Aceh lebih terorganisir, sementara perlawanan rakyat Maluku hanya tergantung pada tokoh tertentu ya. Dia lebih hebat ya, lebih dibanding perlawanan rakyat Maluku. Sebenarnya ada banyak di sini, ada banyak perlawanan atau perang, cuman saya ambil yang dibutuhkan soal saja, karena kemarin saya bahas seperti itu, malah banyak yang mengkritik, katanya terlalu panjang, sebaiknya yang berhubungan dengan soal saja, ada perang Paderi dan sebagainya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk baca perang-perang lainnya. Siapa tahu nanti soalnya beda ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akhirnya terbentuk dengan keberhasilan pergerakan kebangsaan Indonesia. Berikut ini bukan merupakan penyebab dari dalam negeri yang mendorong munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia adalah: A. Penderitaan rakyat akibat penjajahan yang sudah begitu lama. B. Rakyat Indonesia merasa senasib sepenanggungan sehingga perlu bersama-sama menentang penjajah. C. Pembangunan sarana komunikasi yang mempermudah rakyat antar daerah atau antar pulau untuk bertemu dan bergaul serta bertukar informasi dan pengalaman di dalam perjuangan. D. Pengaruh berkembangnya ide-ide atau paham-paham barat seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan Islamisme. Kemudian E. Inspirasi kejayaan kebesaran kerajaan-kerajaan masa lalu seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan Islam. Jadi jawabannya adalah option D ya, pengaruh berkembangnya ide-ide atau paham-paham barat seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan pan-islamisme ya. Faktor internal lahirnya pergerakan nasional, ini faktor internal, ada juga faktor eksternal ya. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajahan ya. Yang kedua, sejarah masa lampau yang gemilang. 3. Pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia. 4. Pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Kemudian faktor eksternal lahirnya pergerakan nasional. Yang pertama, adanya gerakan Turki Muda 1908 di Turki. Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dikemandoi oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakan ini dinamakan Gerakan Turki Muda. Gerakan ini menuntut adanya modernisasi serta pembaruan di segala sektor kehidupan masyarakat. 2. Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhisme di India ya. Ini Mahatma Gandhi ya. Kemudian yang ketiga, munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme, mempercepat timbulnya nasionalisme Indonesia. Yang keempat, adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Ini juga salah satu motivasi bahwa negara kuat waktu itu bisa dikalahkan oleh Jepang ya. Kemudian 5, pengaruh dari gerakan nasional di negara tetangga. Jadi ini dia beberapa faktor eksternal lahirnya pergerakan nasional ya. Ini juga sering masuk di soal-soal CPNS beberapa tahun terakhir. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. A. Kerusakan hutan mangrove di pantai. B. Kerusakan das atau daerah aliran sungai. C. Pembalakan liar. D. Pembangunan dermaga pelabuhan.
Adanya deforestasi. Penyebab pendangkalan muara sungai yang terjadi di beberapa tempat antara lain A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu 2, 3, dan 5. Pendangkalan yang sering terjadi di muara sungai lebih cepat dari waktu semestinya dipengaruhi oleh kondisi hulu das yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini disebabkan oleh antara lain adanya pengundulan hutan di daerah hulu yang disebabkan karena pembalakan liar yang marak dilakukan. Pembalakan liar menyebabkan banyaknya erosi yang hasilnya diangkut melalui sungai di endapan sepanjang sungai dan muara sungai. Deforestasi merupakan kerusakan hutan karena adanya pembalakan liar dan perubahan fungsi hutan dari hutan lindung menjadi hutan industri dan lainnya. Jadi yang tepat adalah option D, yaitu 2, 3, dan 5. Itu kerusakan das. Kemudian yang ketiga adalah pembalakan liar. Kemudian yang kelima adalah adanya deforestasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Meskipun daerah pesisir mudah dikembangkan sebagai daerah pemukiman, namun karena letaknya yang rendah dan dekat lautan, maka ada beberapa kendala alam sebagaimana yang tersusun di bawah ini, kecuali A. Banjir, B. Intrusi air laut, C. Tertutup hutan bakau, D. Kekurangan air bersih, E. Turunnya daratan karena pemadatan. Jadi jawabannya ada di option C, tertutup hutan bakau. Kita lihat pembahasannya. Pesisir merupakan dataran rendah yang subur sehingga banyak menarik orang bermukim di daerah pesisir. Di samping dampak positif seperti daerahnya mudah berkembang menjadi pusat pertumbuhan, pusat perekonomian, pariwisata, tetapi daerah pesisir juga mempunyai kendala jika dikembangkan menjadi pemukiman. Kendala tersebut meliputi sering dilanda banjir rob, intrusi air laut yang terjadi lebih cepat jika pengeboran air tanah berjalan lebih cepat, sehingga dapat kekurangan air bersih. Selain itu, tanah aluvial mudah ketika banyak digunakan sebagai permukiman akan mudah ambles atau subsidence. Ya. Pesisir yang dilindungi oleh hutan bakau biasanya menjadi wilayah konservasi yang dilarang untuk pemukiman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu negara yang kota-kotanya memiliki pusat pertumbuhan yang merata berpengaruh pada jumlah A. Kelahiran yang relatif seimbang, B. Kematian yang relatif seimbang, C. Urbanisasi yang relatif seimbang, D. Ekspor yang relatif seimbang, E. Tenaga kerja yang relatif seimbang. Jadi jawabannya adalah C, urbanisasi yang relatif seimbang. Ya. Kita lihat pembahasannya. Urbanisasi mempunyai arti perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, itu dia. Kalau urbanisasi ya. Urbanisasi juga dapat diartikan berubahnya wilayah pedesaan menjadi perkotaan karena pemekaran kota. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai urbanisasi ya, pemekaran kota ya. Kemudian wilayah yang memiliki pusat pertumbuhan yang merata di setiap wilayah dapat disebabkan karena pembangunan dilakukan merata di semua tempat dan meliputi semua sektor. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut menggambarkan pengaruh perubahan ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik adalah
A. Indonesia sebagai jalur perdagangan yang menjadikan penghubung antara Australia dengan negara lain yang berada di kawasan ASEAN. B. Perubahan iklim di suatu ruang menyebabkan perubahan iklim di ruang lainnya. Misalnya, hujan di Indonesia disebabkan oleh angin muson barat yang terjadi di Samudra Pasifik. C. Kemacetan membuat sejumlah pegawai datang terlambat di kantor sehingga pekerjaan kantor yang deadline hari itu harus tertunda penyelesaiannya. D. Seorang pemuda bekerja sebagai penulis konten di sebuah blog kepunyaan seorang pengusaha. Keduanya tidak pernah bertemu secara langsung muka dengan muka namun bisa melakukan interaksi. E. Kondisi alam di Kalimantan bisa menjadi peluang untuk pertambangan sehingga banyak investor yang memilih untuk berbisnis di sana daripada di tempat lain. Jadi jawabannya ada di option A ya. Indonesia sebagai jalur perdagangan yang menjadikan penghubung antara Australia dengan negara yang berada di kawasan ASEAN ya. Jadi ini politik ya, kehidupan politik ya. Kalau yang lain-lain ini tidak berhubungan dengan politik ya. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi teman-teman usahakan tangkap betul apa yang diinginkan soalnya. Indonesia berada di jalur internasional dunia yang berada di antara negara-negara ASEAN dan Australia tentu banyak bersinggungan dengan kepentingan negara-negara tersebut, baik itu dalam kegiatan perdagangan maupun pada kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, mudah menjadi persinggahan para pengungsi yang akan mencari suaka politik di negara ASEAN maupun Australia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perubahan mode pakaian diklasifikasikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang lingkup yang tidak luas karena A. Hanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder. B. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. C. Tidak berhubungan dengan bidang kebudayaan. D. Pedagang selalu diuntungkan. E. Hanya diikuti oleh golongan tertentu. Jadi jawabannya ada di option E, itu hanya diikuti oleh golongan tertentu. Kita lihat pembahasannya, perubahan mode pakaian tertentu merupakan perubahan kecil, diartikan perubahan yang terjadi pada unsur terstruktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena hanya berlaku atau diikuti oleh golongan tertentu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berkembangnya nilai-nilai di dalam masyarakat akan melahirkan sikap hidup yang apatis. Hal itu menunjukkan bahwa A. Adat atau kebiasaan dalam masyarakat merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. B. Nilai bahwa hidup itu pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. C. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. D. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. E. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu nilai bahwa hidup itu pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Apatisme adalah suatu sikap di mana tidak adanya simpati dan antusiasme terhadap sebuah objek. Apatis juga bisa diartikan sebagai sikap cuek atau tidak peduli. Jadi dapat dikatakan bahwa apatisme politik adalah rendahnya simpati dan antusiasme
terhadap perkembangan politik yang berujung pada sikap tidak peduli. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berkembangnya nilai-nilai di dalam masyarakat akan melahirkan sikap hidup yang apatis. Hal itu menunjukkan bahwa A. Adat atau kebiasaan dalam masyarakat merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. B. Nilai bahwa hidup itu pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. C. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. D. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. E. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Kita lihat, jadi jawabannya ada di option A, atau kebiasaan adat atau kebiasaan dalam masyarakat merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Kita lihat pembahasannya. Globalisasi merupakan hal yang abstrak namun mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan, terutama dalam perekonomian. Globalisasi dengan perekonomian dunia adalah integral karena globalisasi merupakan bentuk penyebaran dari kapitalisme barat terhadap negara dunia ketiga. Globalisasi kemudian hadir dan berkembang dalam bentuk berbeda dalam periodenya, yang kemudian berkembang menjadi model pengembangan ekonomi universal yang dianut oleh semua negara dunia. Globalisasi menjadi wacana yang tidak bisa dihindari dan tidak terbantahkan oleh negara di dunia untuk mengadopsinya. Globalisasi menciptakan adanya pemenang dan pecundang dalam arena keterbukaan ekonomi, karena hanya pihak yang memiliki kapital besar yang menjadi pemenang, sementara yang kalah hanya menjadi penonton saja. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjut terus tryoutnya sampai selesai. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share, dan berkomentarlah yang positif biar saya makin semangat mengupload soal-soal terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.